Merauke, ujung timur Indonesia, 5.245 km dari ujung barat Indonesia. Merauke mendobrak imajinasi tentang kota di ujung Indonesia Timur yang kini telah menjadi gerbang Nusantara, kota yang menunjukkan semangat Papua untuk bergerak maju guna bersaing dengan kota lainnya di kancah nasional. Semangat Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam, guru PJOK di SMA Negeri Plus 1 Atap 1 Merauke, Papua. Pada kesempatan baik ini, saya ingin berbagi praktik baik dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Menurut saya, pandemi ini membawa berkah yang sangat berlimpah. Karena apa? Sebelum pandemi, saya melakukan pembelajaran dengan gaya dan metode mengajar klasik, gaya lama, tanpa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat kepada murid. Dan alhasil, pembelajaran saya kurang maksimal dan kurang diminati oleh peserta didik saya. Pembelajaran yang saya lakukan hanya menggunakan satu buku dan satu bola. Dan itu saya lakukan selama bertahun-tahun. Sehingga pembelajaran PJOK yang saya terapkan sangat-sangat membosankan. Karena tanpa melihat kebutuhan peserta didik saya. Dan akhirnya, pasca pandemi ini saya sebagai guru berusaha untuk berubah total. Karena saya sadar bahwa menjadi guru yang baik adalah guru yang mampu mendidik peserta didiknya dengan melihat kebutuhan dan keinginan peserta didik. Guru yang baik adalah guru yang mampu mendidik minat dan bakat sesuai dengan zamannya. Dan esensinya adalah untuk mengantarkan kebahagiaan untuk peserta didiknya. Guru harus menguasai TIK di era digital ini. Sehingga harus aktif, inovatif, kreatif, efektif, serta menyenangkan bagi peserta didik. Melakukan terobosan-terobosan strategi dan model pembelajaran berbasis TIK dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga siswa tidak kehilangan arah pendidikan. Dengan adanya guru inspiratif, bergerak dengan hati yang ikhlas, tanpa pamrih untuk melahirkan generasi-generasi emas yang berkarakter untuk Indonesia maju. Walaupun sekolah kami adalah sekolah yang berada di pinggiran tanpa akses jaringan dan internet, namun sekolah kami adalah sekolah afirmasi yang diperuntukkan untuk anak-anak yang kurang mampu dan berkebutuhan khusus untuk mendapatkan layanan pendidikan yang baik seperti di sekolah-sekolah lainnya. Disinilah saya sebagai guru ditantang untuk membentuk karakter dengan inovasi-inovasi praktik baik yang saya lakukan di sekolah afirmasi ini. Nah, adapun judul praktik baik pembelajaran berdiferensiasi saya ini adalah memanfaatkan platform Merdeka Mengajar dan Rumah Belajar sebagai media pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan minat dan bakat dalam pembelajaran PJOK di sekolah afirmasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, yang pertama saya lakukan adalah 1. Menganalisis dan mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik peserta didik dengan saya mendatangi rumah peserta didik, berkunjung ke rumah peserta didik untuk mewawancara kepada orang tua dari peserta didik terkait bagaimana
perkembangan peserta didik. Menganalisis dan mengidentifikasi ini sangat penting untuk membangun kedekatan emosional kita kepada peserta didik dan orang tua. Yang kedua, saya melakukan asesmen diagnostik. Yang mana asesmen diagnostik ini untuk mengetahui bagaimana kesiapan belajar peserta didik. Kemudian, bagaimana minat belajar dari peserta didik. Dan yang terakhir adalah bagaimana profil belajar peserta didik. Nah, dari asesmen diagnostik dapat disimpulkan bahwa peserta didik 100% siap untuk belajar. Dan minat belajar peserta didik dapat diketahui. Ada yang suka dengan belajar dengan buku, ada yang suka belajar dengan gambar, ada yang suka belajar dengan video. Namun, mayoritas peserta didik saya memilih pembelajaran dengan berbasis TIK. Pembelajaran berbasis TIK ini dengan menggunakan MPI. Mereka lebih suka menggunakan MPI atau multimedia pembelajaran interaktif yang berisikan materi pembelajaran, video pembelajaran, game edukasi, dan lain-lain. Kemudian saya menentukan profil belajar mereka, yaitu profil belajar mereka mayoritas adalah pembelajaran teori dan praktek. Mereka lebih memilih pembelajaran secara teori dan praktek. Kemudian saya mengelompokkan peserta didik saya sesuai minat, bakat, dan kesiapan peserta didik serta profil belajar peserta didik saya. Kemudian yang ketiga, saya menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal ini, saya menentukan pembelajaran berdiferensiasi konten. Nah, di dalam pembelajaran berdiferensiasi konten, saya memberikan berbagai macam konten. Pembelajaran berdiferensiasi konten ini, saya menyediakan berbagai macam konten. Contohnya, konten video. Saya dapat memanfaatkan platform Merdeka Mengajar sebagai konten untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran berdiferensiasi kepada peserta didik saya. Kemudian konten multimedia pembelajaran interaktif atau MPI. Saya gunakan portal rumah belajar sebagai media untuk memfasilitasi konten MPI yang saya berikan kepada peserta didik. Kemudian berdiferensiasi proses, memberikan kebebasan dan keleluasaan peserta didik untuk mengeksplorasi dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah berdiferensiasi produk. Dalam hal ini, saya memberikan kebebasan dan keleluasaan peserta didik untuk membuat produk atau menciptakan produk sesuai minat dan bakat mereka, sehingga mereka dapat mengeksplorasi diri mereka untuk membuat produk-produk dalam kegiatan belajar mengajar ini. Untuk itu, simak video pembelajaran saya berikut ini. Perhatikan baik-baik ya. Lihat soalnya. Oke. Klik soal. Latihan soal. Ada latihan soal di sini dulu ya. Karena Pak Guru mau melihat seberapa kemampuan kalian tentang materi nafsa ini. Oke? Kalian kerjakan, Pak Guru kasih waktu 3 menit. Ya kan cuma 5 soal. 3 menit cukup lah itu, ya. Cuma 5 soal. Ayo, mulai dari sekarang. Waktunya mulai.
ambil dulu nilainya ya. Namamu? Anok. Yang nilai 80 cuma Joseph. Joseph nilai 80. Pak Guru kasih video. Video ini kalian harus mencari masalahnya dan menemukan permasalahan itu, kemudian solusi dari masalah itu apa, ya. Pak Guru akan tampilkan videonya, kalian telaah, kalian lihat apa yang ada di dalam video tersebut. Oke? Sudah? Paham sampai sini? Paham? Oke, kalau paham Pak Guru tampilkan. Ya. Ya, kalian pahami kata di situ apa saja? Tentang apa itu video itu? Baik. Video pembelajaran. Kita lihat. Oke. Nah, kalau sudah di stop, sudah ya. Pertanyaannya, apa yang ada di dalam video tersebut? Oke, ada yang bisa jawab? Oke, berdiri, mantap. Tepuk tangan buat dia. Ya, silakan maju di sini. Ya, apa yang ada di dalam video tersebut? Tolong dijelaskan. Ya. Silakan, perkenalkan nama. Nama saya Yusuf Martin Luther. Ya, Yusuf Martin Luther. Silakan, apa yang ada di dalam video tersebut? Dalam video tersebut adalah narkoba. Ya, narkoba. Sekarang ini Pak Guru memiliki 4 kertas. Kertas ini sebelumnya Pak Guru membuat kalian kelompok dulu untuk bisa berdiskusi tentang masalah yang ada di dalam video tersebut. Dikaitkan dengan ini ya, permasalahan ini, siapa yang dapat kelas ini. Nah, jadi siapa yang dapat materi ini nanti kalian jelaskan apa saja, contohnya ya, ini ya, ini nanti jenis-jenisnya, golongan narkotika berapa ya, dampaknya apa saja, gejalanya apa saja. Oke. Nah, referensinya nanti kalian bisa buka di aplikasi SAC Nafsa ini, di apa, materi pembelajaran ada di dalam situ semua. Kalian lihat, kalian baca, kalian pahami di materi pembelajaran tersebut di aplikasi ya. Oke, Pak Guru kasih kertas ini buat kelompok. Hitung dari sini 1 2 3 4. 1 2 3 4. Oke? Mulai. 2. Kelompok 1 di sini. Yang namanya tadi 1 berarti 1 di sini. 2 di sini, 3 di sini. Oke, siap, berdiri semua. 4 di sini. Oke ya, 4 kelompok ya. Kalian buka kertasnya, buka tentang apa? Tentang apa itu? Nah, kalian cari jenis-jenis. Ini apa namanya, ditulis di satu kertas, Oke? Nah, kalian di aplikasi buka materi pembelajaran. Oke? Jadi ada 3. Nah, dari gambar tersebut itu termasuk apa? Ada yang narkotika, ada yang psikotropika, dan ada zat aditif lainnya. Nah, kalian cari di situ sumber materi pembelajarannya dari aplikasi SAC yang sudah disediakan. Lengkap di situ semuanya ada. 10 menit dari sekarang ya. Kalian identifikasi, kalian eksplorasi terkait masalah yang ada di video dan gambar yang sudah Pak Guru bagikan tadi. Boleh juga kalian searching di internet atau di Google. Kira-kira ini barang ini apa? Ya, dampaknya apa saja? Gejala-gejalanya apa saja? Ya.
Oke. Bahan-bahannya dari apa saja? Ya. Contoh ini pelektasi. Pelektasi ini bahan-bahannya dari apa? Ya, ada semua di materi pembelajaran ini, di aplikasi SAC Napsa ini ya. Oke. Kalian tuliskan. Ya. Waktunya sisa 15 menit lagi ya. Berapa? Keluar nyari kardus ya. Oke, keluar nyari kardus. Kelompok 2. Silakan. Kelompok 2. Ya. Berarti tentang ganja ya, kami ya. Perkenalkan, nama saya Imala Kasih. Dari hasil video yang saya lihat, di dalam itu terdapat ada minuman keras, rokok, mengonsumsi obat-obatan atau sabu, dan ganja atau narkoba. Dan pada akhirnya orang tersebut akan meninggal dunia. Ya, betul. Mengapa narkoba harus digolong-golongkan? Karena narkotika digolongkan berdasarkan jenis dan tingkat ketergantungan dan bahayanya. Merefleksikan pembelajaran ini. Apakah kalian senang dengan pembelajaran Napsa ini? Senang. Kemudian apa yang belum kalian tahu terkait materi Napsa? Berarti kalian sudah tahu ya, Napsa itu adalah Narkotika, psikotropika, dan lainnya. apa yang belum kalian tahu tentang materi yang Pak Guru berikan ini? Apa yang kalian belum paham? Materi apa yang belum kalian paham? Kelompok 3 perlu ditingkatkan lagi ya. Tapi sudah bagus. Kelompok 4 perlu ditingkatkan lagi. Pak Guru minta salah satu orang untuk pimpin doa. Berdoa dimulai. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dari awal pertengahan hingga akhir kegiatan kami. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Oke, selamat siang buat anak-anak semua. Tepuk tangan. PMM platformnya, rumah belajar portalnya untuk mewujudkan merdeka belajar dalam pembelajaran berdiferensiasi.